Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat aktivitas pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengendalian air, teman-teman. Di Jakarta ini, teman-teman, salah satu yang menjadi momok menakutkan adalah masalah air, di mana Jakarta ini merupakan dataran rendah yang sering sekali mendapatkan limpahan yang cukup besar dari puncak Bogor ya, ataupun air kiriman. Dan di Jakarta itu ada 4 persoalan, teman-teman, masalah banjir ya. Yang pertama adalah air kiriman dari puncak Bogor, yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah land subsidence, di mana penurunan tanah di Jakarta itu 10-15 cm setiap tahunnya, dan yang keempat adalah banjir rob. Dan kali ini kita akan membahas dua nih, teman-teman, air kiriman dari puncak Bogor, dan yang kedua adalah hujan lokal. Dan tentunya saya tidak akan sendiri karena saya bukan ahli dari pembangunan di sini. Di sini sedang ada pengerjaan waduk nih, teman-teman. Kalian penasaran waduk apa? Yuk kita langsung aja menanyakan ke ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Pak, perkenalkan diri dulu, Pak. Nama Bapak siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Nama saya Irwan Tagatorop, jabatan saya di sini pelaksana, Pak. Baik, Pak Irwan. Saat ini SDA DKI Jakarta sedang melakukan penanganan apa nih, Pak, di sini, Pak? Atau pembangunan apa? Pembangunan Waduk Kali Cipinang, Kampung Duku 2, Pak. Oh, Duku Kali Cipinang? Waduk Kali Cipinang. Waduk Kali Cipinang, Kampung Duku 2. Kampung Duku 2. Pak Irwan, ini pembangunan waduk ini bisa mereduksi wilayah mana aja, Pak? Untuk saat ini, untuk wilayah Jakarta Timur, Kramat Jati, Pak. Oh, Kramat Jati ya. Iya. Cipinang juga, Pak ya? Cipinang, Iya, Jakarta Kali Timur ya. Cipinang. Nah, Pak, untuk inlet dan outletnya ini di mana, Pak? Dan berapa jauh jalurnya nih, Pak? Inlet dan outletnya? Kalau inlet di sini tuh ada dua jalur, Pak. Oke. Satu di STA 1040, terus di sebelah sini ada juga inlet di 1090, Pak. Oke. Sedangkan untuk outletnya ada di 1600. Di sebelah sana, Pak ya? Iya, di sebelah sana, Pak. Nah, Pak, kalau dari video ini, Pak, saya melihat di sebelah sana itu ada semacam dataran tuh, Pak. Itu tanah warga atau seperti apa sih, Pak, di sana? Untuk wilayah yang sebelah kiri ini memang ada sebagian tanah warga, ada yang memang udah tanah pihak dinas SDA gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi pengerjaannya itu untuk sementara masih kehalang tanah tersebut gitu, Tanah Pak. tersebut. Nanti tuh tanah warga itu kalau misalnya jadi dibeli oleh SDA, itu nanti akan dikeruk dan disesuaikan dengan kedalaman dari waduk ini, Pak. Iya, Pak. Untuk kedalamannya nanti itu kalau misalnya dari pihak SDA udah membeli tanah warga tersebut, itu nanti dia akan dikeruk sesuai dengan kedalaman yang terencanakan oleh BBWS gitu, Pak. Untuk kedalaman dari BBWS tersebut di 4500 DS-nya. Kalau dimeterkan jadi berapa tuh, Pak, kira-kira? 3 meter sampai kurang lebih 2,5 sampai 3 meter, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Nah, ini cukup menarik nih, Pak. Kalau kita lihat di sebelah sana, Pak, ya, itu kayaknya ada 2 pertemuan, Pak, ya. Jadi Iya, Pak. masuknya tuh yang pertama di sana, Pak, ya, yang sebelah sana. Iya. Terus yang kedua dihadangnya sebelah sini ya. Iya, Pak. Oh, itu mungkin fungsinya untuk lebih jadi menahan air mungkin, Pak, ya. Agar Jadi tidak ketika debit air kalinya itu nggak naik, jadi di inletnya itu dia nggak akan masuk, Pak. Jadi ketika debit airnya naik, dia akan masuk ke inlet gitu, Pak. Ada berarti secara itu 2 berarti langsung masuk, Pak, ya? Iya, Pak. Oh, yang sebelah kiri tadi yang pertama dan yang kedua yang di tengah ini, Pak, ya?
Kalau inlet yang sebelah sana, dia nanti akan menampung di waduk sebelah sini dulu, Pak. Waduk 1. Iya, Pak. Terus kalau yang inlet di sini dia langsung ngebuang ke Waduk 2. duanya, Pak. Oh, gitu. Barulah dia nanti alirin ke outletnya. Nah, ini untuk mereduksi aliran kali mana sih ini, Pak, sebenarnya? Kali Cipinang sama Kampung Rambutan, Pak. Oh, Kali Cipinang dan Iya, Kampung itu yang Rambutan. aliran ke arah dari Bogor gitu, Pak. Oh, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab banjir Banjirnya. di sekitar sini, Pak, ya? Iya, Pak. Karena saya melihat tadi saya agak sedikit salah jalan karena ini waduk gede banget, teman-teman. Jadi saya ada masuk di rumah warga. Jadi saya melihat, wah, ini memang dekat aliran, dan ketika alirannya sedang naik ini sudah pasti ini akan terhimbas ke rumah warga. Bahkan ada rumah warga tuh yang ditinggalkan, teman-teman, oleh pemiliknya. Nah, Pak, ini aliran air ini kapan waktu dibuangnya? Apakah menunggu penuh baru dibuang atau sistem overflow, Pak, di sistem outletnya? Kalau untuk sistem pembuangannya dari inlet ke waduk ke outletnya itu nggak ada sistem overflow, Pak. Jadi ketika memang pada saat dasarnya outletnya itu penuh, pasti dia akan ngebuang ke kali lagi gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, Pak, kalau kita lihat di sini kan sepertinya parkir air, Pak, ya, ini ya. Iya. Nah, sebenarnya seberapa penting parkir air itu di Jakarta, Pak? Karena belakangan ini kan sempat viral tuh, Pak, perkataan parkir air nih. Menurut pelaksana seperti apa, Pak? Kalau untuk dari saya sih, waduk ini sangat penting, Pak. Dimana pada saat pengaliran air dari kali meluap, dia akan masuk sementara untuk di waduk. Jadi debit air itu diolah di dalam waduk, terus nanti akan dialirin sesuai dengan aliran kalinya gitu, Pak. Dan untuk cadangan air kita juga, Pak, ya. Dan juga, untuk meminimalisir namanya land subsidence, Pak, ya. Penurunan tanah yang disebabkan karena penggunaan air tanah di Jakarta cukup besar. Nah, Pak, dalam pembangunan ini kan pasti tidaklah mudah ya, ada beberapa rintangan nih, Pak. Sebenarnya rintangan-rintangan apa aja yang ada di waduk ini dan bagaimana cara mitigasinya, Pak? Kalau untuk rintangan pasti ada aja, Pak. Dimana suatu pekerjaan itu kan tidak berjalan dengan mulus. Terus memang pada saat ini di sini tuh rintangannya yang namanya hujan berturut-turut. Terus walaupun di sini nggak hujan, tapi dari aliran Bogornya dapat ini membuat air waduk tersebut bisa naik gitu, Pak. Oke. Jadi untuk siasat untuk sementara dari kami pelaksana kontraktor pernah mengalirin air kali yang sebelah sini dari STA 1870 sampai STA 1090 itu saya bendung, Pak. Saya tahan air kalinya, saya masukin langsung ke waduk. Karena pada saat di situ saya lagi ngerjain sisi DPT kalinya, Pak. Oh. Jadi untuk pengecoran itu kan fondasi itu nggak boleh ada air gitu, Pak. Bener-bener memang diusahakan kering supaya beton tersebut bagus gitu, Pak. Nah, Pak, ini waduk cukup besar nih, Pak. Ini fasilitas apa aja sih, Pak, di sini yang akan dibangun jika waduk ini sudah selesai agar warga tahu nih fasilitasnya? Kalau untuk fasilitasnya itu ada pemasangan bronjong, Pak. Bronjong. Terus DPT sisi kali, ada saluran gendong, di mana saluran gendong itu terdapat beberapa item pagar panel, Pak. Oke. Terus jogging track sama jalan infeksi. Jogging tracknya sebelah mana, Pak? Untuk jogging track, Pak, dari sana, Pak, dari pintu masuk kita ngambil sisi kanan ini, ngambil jalur kanan, Pak. Sampai dia ketemunya di sini. Terus nanti dialirin ke arah sana, Pak. Oh, tapi dia muter, Pak, nanti? Muter, Pak. Oh, muter ya. Nah, kalau untuk akses ini tuh jalan infeksi sampai yang ada gardu PLN. Oke. Gitu, Pak. Pak, ini saya cukup menarik nih, Pak. Kalau kita lihat di apa namanya? Ini kan box culvert ini ataupun U-Dets ini, Pak, kayaknya dia lebih tinggi nih, Pak, dari jalanan. Nah, kira-kira apa namanya? Jalannya apakah memang lebih rendah jalanan daripada got atau seperti apa sih, Pak, nanti? Iya, kebetulan di sini itu titik genangan banjir itu ada di 49
5,2. Ah, ah. Nah, terus dari pihak kontraktor tersebut menaikin jalannya jalur infeksi sampai top di 49 untuk menghindari terjadinya ketika air waduknya penuh, itu tidak akan masuk lagi ke warga. Karena untuk sementara ini pernah itu istilahnya air waduk itu masuk ke rumah warga. Rumah warga. Oh, berarti nanti ini jalanan ini akan ditinggikan, Pak ya? Iya, ditinggikan. Lebih tinggi daripada unit Saluran. sini. Oh, berarti yang itu Pak ya, yang ada warna Yang biru-biru ada itu ya? tulisan itu, Pak. Oh. Jadi yang putih itu ini Yang mana, dia Pak? Yang khusus topnya saluran. Terus yang biru 49 itu topnya jalan gitu, Pak. Sesuai dengan genangan banjir yang selama ini, Pak, terjadi gitu. Iya. Karena kan saya dapat infonya itu kan dari warga. Jadi apa yang disampaikan dari warga itu dari kami pihak kontraktor akan menyampaikan ke dinas gitu, Pak. Jadi ada wacana untuk penaikan elevasi gitu. Elevasi tanahnya, Pak ya? Elevasi untuk top. Kenapa Jakarta hingga saat ini masih menjadi langganan banjir ini, Pak? Salah satunya mungkin daerah Kali Cipinang ini. Nah, nasihat Bapak nih untuk warganya agar tidak terjadi lagi banjir ke depannya seperti apa, Pak, dari pelaksana di sini? Kalau dari saya sih, selama saya nanganin di sini ya, kalau bisa untuk masyarakat jangan pernah sekali-sekali untuk membuang sampah di aliran kali maupun aliran saluran biasa gitu, Pak. Karena itu bisa menyebabkan banjir, Pak. Oke, sebentar teman-teman ini. Ya, terus. Oke. Ya, ini benar-benar on the spot teman-teman, ini tanpa rekayasa ya. Yes, itu aja teman-temannya, dan yang disampaikan oleh Pak Irwan sangat benar sekali, di mana kita sebagai masyarakat ya tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah kita, teman-teman, karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam melakukan pengendalian banjir, tetapi masyarakatnya tidak bisa berkolaborasi, maka semua itu tidak akan pernah maksimal. Saat ini SDA DKI Jakarta sedang melakukan penanganan banjir, teman-teman, dan belakangan ini Jakarta tingkat penurunan banjirnya sudah sangat signifikan sekali menurun, teman-teman. Sesuai dengan lapisan gambar yang saya berikan ke kalian, ini lapisan gambar resmi ya dari BMKG, dari Bappenas, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa setiap tahunnya Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Dan kita sebagai warganya, yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita, jangan buang sampah sembarangan, karena kalian kalau buang sampah ke kali, memang pada saat itu permasalahan sampah kalian itu akan selesai karena akan terbawa oleh aliran air. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah kalian itu akan terhenti ataupun menjadi sedimentasi. Dan kalau sudah menjadi sedimentasi, otomatis itu akan mengurangi volume air yang bisa dilewati oleh sungai tersebut. Dan ketika ada air kiriman ataupun hujan lokal ya, dan banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, pada kita sendiri yang kurang mawas diri untuk menjaga kebersihan. Jadi yuk buanglah sampah pada tempatnya. Dan kami berdua, teman-teman, mohon maaf jika selama jalan-jalan di Waduk Duku 2 ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Saya Irwan Togatorop. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.